Oke. Kita buka Kejadian yang pertama, kita baca ayatnya yang ke-27 sampai yang ke-28. 2 ayat saja. Mari kita baca bersama-sama. Suara saya jelas dengan baik ya, didengar? Oke. Ayat 27 sampai 28 semuanya sudah membukanya? Ada yang tidak membukanya? Ini sebelah sini saya lihat tidak ada yang membuka. Coba yang tidak membuka lihat kiri dan kanan, depan belakang, pastikan semuanya membuka. Sudah? Oke. Kalau yang tidak membuka berarti sudah hafal di ayatnya ya. Ya, nanti saya mau dengar juga suaranya berarti habis ini ya. Oke, kita buka dan kita baca sama-sama ayat 27 sampai dengan 28. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Nah, kita baru-baru saja mendengar ya sebuah berita yang cukup menyedihkan, di mana ada beberapa mahasiswa dari sebuah universitas, di mana mereka melakukan satu kegiatan, satu program mahasiswa pencinta alam, Mapala ya. Saya sejak dahulu juga sejak masa kuliah tidak pernah mengikuti kegiatan itu. Mengapa? Waktu masa saya kuliah juga saya sudah mendengar banyak hal tentang kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang demikian. Apa yang saya dengar? Yang saya dengar adalah di mana para senior itu melakukan yang namanya perpeloncoan. Perpeloncoan dilakukan karena para senior ya ingin menunjukkan senioritasnya mungkin. Jadi mereka melakukan sesuatu yang sesuka mereka. Yang terbaru yang ketika dengar adalah di sebuah universitas itu di mana ada 3 orang mahasiswanya kalau tidak salah yang akhirnya meninggal dunia oleh karena kekerasan dari para seniornya. Ada yang tahu berita itu? Ada yang tahu? Ya. Nah, tetapi sesungguhnya kegiatan mereka itu sesungguhnya baik. Namanya sudah mahasiswa pencinta alam, ya kan ya? Ya kan? Mereka ingin mengeksplor alam, khususnya itu adalah pegunungan. Betul ya, Mistias ya? Mapala itu biasanya pegunungan ya, areanya ya. Gunung Bromo, Gunung Semeru, Gunung Pangrango, yang begitu ya. Nah, kegiatannya seperti itu, camping ground dan sebagainya. Mereka explore. Tetapi selain mereka sekedar menunjukkan ya, mungkin ya mereka ingin mendaki gunung gitu kan. Tetapi sesungguhnya bagi kita orang Kristen, exploring itu juga adalah sebuah perintah dari Tuhan sebenarnya. Wah, baru dengar nih Mister. Masa sih kita dapat perintah sebenarnya untuk explore? Oh iya, kita lihat nih ayatnya yang ke-28 nih. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya, dari Adam dan Hawa, kemudian Tuhan mau manusia itu bertambah banyak, tidak hanya Adam dan Hawa. Dan ini perintahnya sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa pun Tuhan sudah memerintahkan manusia itu untuk bertambah banyak, kehendak Tuhan. Manusia itu bertambah banyak. Kemudian apa yang kedua? Bertambah banyak, penuhilah bumi. Apa katanya? Penuhilah bumi. Artinya sejak awal penciptaan ketika manusia diciptakan, Tuhan tidak berencana supaya manusia itu hanya diam di Taman Eden. Ya, sebagai permulaannya Tuhan taruh Adam dan Hawa di Taman Eden.
Tetapi berikutnya planning Tuhan adalah supaya Adam dan Hawa explore God's creation. Pada awalnya Tuhan gak mau manusia itu hanya diam di Taman Eden saja. Tuhan perintahkan supaya penuhilah bumi. Bagaimana mungkin perintah penuhilah bumi bisa terjadi kalau Adam dan Hawa hanya fokus di Taman Eden? Betul? Itu sangat tidak mungkin. Bagaimana mungkin ya? Begitu. Nah, jadi sejak awal sebenarnya Tuhan sudah memerintahkan supaya manusia itu penuhi bumi. Artinya mengeksplor seluruh bumi ciptaan Tuhan. Nah, kalau para pendaki gunung misalnya, ya, misalnya para pendaki ke gunung Mount Everest, Gunung Everest. Apa yang mereka akan lakukan ketika mereka sampai di puncaknya? Apa yang akan mereka lakukan? Hah? Masak mie instan gitu ya? Apa? Yang paling pertama pasti apa? Kalau mereka adalah orang Indonesia, mereka akan pasang bendera, tancapkan bendera, iya kan? Mereka taruh image mereka di situ. Yang mereka bawa adalah image bangsa Indonesia. Ya, bendera Indonesia berarti menjadi image-nya Indonesia. Mereka pasti tancapkan bendera Indonesia di sana. Supaya apa? Kemudian diliput oleh dunia, betul? Ya. Yang terakhir yang saya tahu itu bahkan ada yang mengikuti pendakian itu, bahkan ada orang yang disable. Ya, cacat fisik dan berhasil naik sampai ke atas. 7 kalau tidak salah 7 orang pada waktu itu, sekitar 2 tahun yang lalu, ya, berhasil menaklukkan gunung itu, puncaknya. Mereka naik, mereka tancapkan bendera Indonesia sebagai image Indonesia has been there. Wow. Kami orang Indonesia sudah pernah di sana. We have conquered this. We have explored this mountain. Begitu ya. Nah, itu suatu kebanggaan, liputannya luar biasa, diundang di televisi, diundang semuanya. Sebuah pencapaian yang luar biasa, magnificent gitu. Nah, apakah kita juga sebenarnya yang Tuhan mau ketika Tuhan minta kita untuk penuhilah bumi pada Tuhan memberikan perintah ini? Nah, ayat yang sebelumnya itu yang tadi kita baca dari ayat yang ke-27 katanya begini kan? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. We are created on His own image. Kita ini diciptakan dalam image-nya Tuhan sendiri. Nah, ketika kita diperintahkan Tuhan untuk penuhilah bumi, untuk explore the world, untuk explore God's creation, dan ketika kita sampai di sana, seperti para pendaki itu menancapkan bendera Indonesia untuk menyatakan image Indonesia. Ketika kita penuhi bumi, kita sedang menancapkan dalam tanda petik image of God. Waktu kita penuhi bumi, menguasai bumi, we are exploring God's creation and to take dominion over that area. Jadi dominasinya adalah ketika gambar-gambar Allah itu memenuhi seluruh bumi. Untuk menunjukkan bahwa that area yang sudah dieksplor itu belongs to God. Nah, ya kan? Nah, jadi kita ini sesungguhnya ketika Tuhan perintahkan untuk taklukkanlah itu, penuhilah bumi, it means explore the world. Supaya kita membawa image of God wherever we are. Kita membawa gambarnya Allah dimanapun kita berada. And that is our mission. Your mission, my mission. It is all our mission. Dan waktu kita penuhilah bumi, kita explore the world, kita akan semakin bisa untuk mengagumi dan menyanjung Tuhan. Mengapa? Karena kita akan semakin melihat betapa ajaib dan luar biasanya Tuhan. Maka saya walaupun saya belum mengenal Tuhan seperti yang sekarang ini, waktu saya masih seperti kalian, waktu SMP, belajar SMP, maka saya sangat menyenangi pelajaran biologi. Sangat menakjubkan sekali bagi saya bagaimana Tuhan memberikan satu desire untuk explore the world.
Saya senang belajar sel. Saya senang belajar bagian-bagian mata. Saya senang belajar bagian-bagian tubuh, detailnya begitu ajaib, begitu mengagumkan. Waktu saya semakin mempelajarinya, I explore God's creation. Nah, hari ini waktu kamu akan field trip, kamu akan mengerti akan hal ini. Bahwa kita explore God's word itu adalah kehendak Tuhan bagi kita explore. Dan kemudian, mengapa kita harus explore God's world? Supaya di sana kita dalam tanda petik menancapkan God's image di sana. Menyatakan keutamaan Kristus di sana. Waktu saya belajar sel, waktu saya belajar genetics, bahkan waktu saya masih ingat saya mengajar di SD beberapa tahun yang lalu, saya mengajarkan tentang sains itu. Dan saya suka mengajarkan itu, enjoy. Dan itu jadi sebuah pelajaran yang menyenangkan. Mengapa? Karena saya mengerti, I am exploring God's creation. And betapa mengagumkannya itu, betapa ajaibnya itu. Manusia bisa membuat sesuatu yang implan, tetapi tidak bisa semagnificent yang Tuhan sudah buat. Saya tidak tahu, cloning, teknologi cloning, apakah memang itu sudah sempurna atau tidak. Tetapi dari yang saya pelajari, tetap saja itu tidak bisa menciptakan sebagaimana Tuhan menciptakan kita. Nah, pada pagi hari ini saya rindu sekali bahwa melalui renungan yang singkat ini, kalian mendapatkan berkat Tuhan bahwa when you study everything, when you do everything, God wants you to explore His creation. Kenapa? Supaya ada image Tuhan di sana. Ada image Tuhan dimanapun kita berada. Maka kita ini boleh berbangga sebenarnya. There are many scientists, inventors. They are believers. Ya kan? Do you ever know that? Pernah menyadari akan hal itu? Sir Isaac Newton, for example. Do you know that he is a believer? Maka saya katakan bahwa mengapa dia bisa menciptakan sedemikian banyak penemuan, para penemu itu. Because they know the calling of God. Mereka tahu panggilannya Tuhan. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Explore God's creation. Tidak harus menjadi scientist untuk kalian bisa explore God's creation. Ada banyak yang kita bisa explore. Amin. Tuhan itu sejak awal mula manusia diciptakan, Tuhan sudah beri perintah, sudah beri mandat bahwa, nggak panjang nih kabelnya. Tuhan sudah beri perintah bahwa manusia itu harus memenuhi bumi. Jadi tidak pernah Tuhan itu berencana manusia itu hanya di Taman Eden saja. Taman Eden adalah prototipenya. Taman Eden adalah tempat di mana manusia itu bertumbuh dulu. Gitu ya. Setelah pada masanya mereka bertambah banyak, maka mereka itu harus memenuhi bumi. Artinya seluruh bumi itu menjadi penuh. Dan ketika seluruh manusia itu memenuhi bumi, di mana manusia itu adalah gambar dan rupanya Allah, image of God, maka bumi dipenuhi oleh image of God. Maka bumi dipenuhi oleh pengetahuan akan Allah, maka seluruh bumi dipenuhi oleh kemuliaan Allah, maka seluruh bumi dipenuhi oleh kebenaran Allah, maka seluruh bumi dipenuhi oleh keagungan Allah, maka seluruh bumi dipenuhi oleh Allah. Melalui manusia yang diciptakannya ini, kita semua yang adalah gambar dan rupanya Allah. Maka kalau kalian belajar sejarah nanti misalnya, ketika manusia itu hidupnya katanya nomaden, ya, doa nanti di kelas sama Mr. Ebert ya, nggak tahu ya, udah belajar tentang itu atau belum, gitu ya. Tetapi kalau belajar kehidupan yang seperti itu, mereka berpindah-pindah. Ada negatif, ada positif. Negatifnya adalah berarti mereka hanya memanfaatkan sumber daya alam yang ada di situ. Kalau sudah habis mereka pergi. Begitu ya. Nanti saya dikoreksi sama Mr. Ebert nih kalau saya salah.
Tetapi positifnya adalah mereka akhirnya berpindah dan menjelajah ke negeri-negeri yang lain, ke tempat-tempat yang lain. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau melihat, setelah kita tahu bahwa kita ini memang Tuhan mau untuk kita menjelajah, memenuhi bumi, kemudian apa yang Tuhan mau di dalam diri kita, di dalam hidup kita ini, dalam konteks ini, apa yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau adalah tentu saja setelah kita itu dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan dan kita harus memenuhi bumi, maka kita harus sadar bahwa kita tidak bisa dan tidak mungkin untuk memenuhi bumi jikalau kita tidak bertumbuh. Bertumbuh di dalam hal apa? Ya. Nah, yang pertama kita akan melihat dulu bahwa di mana Tuhan itu ya yang adalah sumber pengetahuan, sumber segala hikmat ya, dan Tuhan dengan segala hikmat, pengetahuan, keterampilan, talenta yang Tuhan berikan kepada manusia itu, maka itu semua dipakai sebagai perlengkapan untuk bisa memenuhi bumi. Nah, kalau sekarang misalnya ya, kita ini melihat dunia ini begitu hebat, begitu wow, gedung-gedung yang tinggi itu begitu banyak, dan kita akan bilang bahwa saya senang sekali hidup di zaman ini karena di zaman ini luar biasa teknologinya, ya kan? Gedung-gedung yang tinggi, komputer yang terus berkembang sedemikian rupa luar biasanya, ya. iPhone sekarang sudah iPhone berapa ya? Sudah iPhone 7, ya. Ya, saya dari iPhone 1 sampai iPhone 7 sampai sekarang mengikutinya. iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tetapi belum pernah membelinya. Rasanya mahal sekali itu ya. Nah, mungkin kita akan bilang bahwa orang di zaman sekarang ini adalah orang-orang yang sangat pintar sekali. Iya kan? Orang-orang yang hebat sekali. Ya enggak? Tetapi sesungguhnya itu tidak demikian. Kita bisa bilang orang-orang di zaman sekarang lebih hebat dibandingkan zaman-zaman dulu. Kita melihatnya itu kurang tepat demikian sebenarnya. Nah, sejak awal sebenarnya, yuk kita buka di dalam Kejadian yang 11. Kejadian 11. Bawa kita. Gak bawa. Ya. Orang ke rumah makan siap untuk makan. Yang disiapkan apa? Uang, perutnya, ya kan? Menunya. Ya. Orang ke gereja mendengar firman Tuhan, yang disiapkan apa? Kita. Ya. Oke. Ya. Yang tidak bawa bisa share kiri kanan depan belakang ya. Yuk, mari kita lihat dulu nih. Kejadian 11 ya. Kita akan baca dari ayatnya yang pertama ya. Semua mengikuti saja. Kalau saya suruh baca, nanti baru dibaca ya. Ayat berapa yang kita baca sama-sama. Ayat yang pertama. Semua sudah sampai Kejadian 11? Sudah ya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Menetaplah mereka di sana. Yuk ayat 3 baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter, gala-gala sebagai tanah liat. Ayat 4 sama-sama lagi. Juga kata mereka,
marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Wah. Kita baca di sini di mana mungkin dalam pandangan kita mereka ini adalah orang-orang zaman Alkitab, zaman primitif, ya enggak? Zaman dulu. Kita mengagumi zaman sekarang, kita menyanjung zaman sekarang, teknologi hebat, teknologi luar biasa. Tetapi kalau kita baca Kejadian 11 ini, kita harus evaluasi lagi apa yang kita katakan. Mereka ini berkata bahwa mereka mau bikin batu bata dan kemudian mereka mau buat sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Sekarang gedung tertinggi di dunia itu gedung apa ya? Ada yang tahu? Empire State Building udah kalah belum? Terlebih lagi dengan yang di Qatar ya? Qatar, betul ya Qatar. Dubai ya, Dubai. Di Dubai ada yang tahu? Berapa tingginya? 804 apa? Meter. Ya, tinggi sekali ya. Nah, dulu Empire State Building tinggi sekali. 100 lantai kalau tidak salah. Betul ya? Nah, tinggi sekali, tetapi mereka, katakanlah yang di Dubai tadi itu ya, tinggi sekali gedungnya dibuat. Tetapi mereka membuatnya sudah dengan menggunakan apa? Teknologi yang luar biasa, betul? Mereka sudah menggunakan komputer, mereka sudah gunakan alat berat, ya kan? Ya enggak? Mereka sudah gunakan alat berat. Tetapi mereka di Kejadian 11 ini mereka menggunakan apa? Menggunakan mereka sendiri, tenaga mereka sendiri. Mereka bangun sebuah menara dengan menggunakan tenaga. Nggak ada crane, nggak ada komputer untuk hitung presisi ukuran dan sebagainya. Tetapi mereka itu berhasil. Mereka itu berhasil membangun menara itu sampai tinggi sekali. Artinya apa? Di dalam diri manusia Tuhan sudah berikan potensi, sudah berikan kemampuan setiap orang. Yuk katakan sama-sama, setiap orang. Yuk katakan kiri kanan, kamu diberi potensi sama Tuhan. Nah, jadi jangan underestimate your friend. Potensinya macam-macam, potensinya beda-beda. Yang jago matematika jangan ledek temennya yang gak jago matematika. Ya, dia mungkin gak jago matematika, tapi dia jago musik. Ya enggak? Ya? Dia mungkin gak jago musik, tapi dia jago basket loh. Setiap orang sudah ada potensi. Nah, yuk fokus lagi. Halo? Sekarang dengarkan lagi. Nah, mereka menggunakan potensi itu, seharusnya kemampuan yang Tuhan sudah berikan itu dipakai untuk memenuhi bumi dengan kemuliaan Allah. Image of God harusnya tersebar kemana-mana, ke seluruh bumi. Tetapi apa yang menjadi motivasi mereka ketika membangun sebuah menara ini? Lihat lagi di ayatnya yang keempat tadi, bagian terakhir, lihat. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya apa? Supaya apa? Jangan supaya, ayo lo lihat Alkitabnya, halo. Supaya apa? Kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, ini dia masalahnya. Tuhan ketika kepada Adam dan Hawa sudah bilang nih bahwa kamu harus penuhi seluruh bumi. Tetapi di sini manusia
dengan kemampuan yang sudah terus berkembang sehingga mereka bisa membangun sebuah menara, mereka punya mimpi supaya jangan kita terserak ke seluruh bumi. Mereka tidak mau explore God's creation, sudah kita di sini saja. Dan Tuhan tidak senang akan hal ini. Karena ini tidak sesuai dengan perintah, dengan kehendak Tuhan sejak disampaikan kepada Adam dan Hawa. Did God do something about this? Yes. God wants them to explore God's creation. Fills the earth with His glory. Tapi mereka memilih untuk supaya tidak terserak. Dan ini nih respon Tuhan. Yuk lihat ayatnya yang kelima. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu turunlah Allah untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Mengapa? Mengapa apapun yang mereka lakukan pasti terlaksana? Because God gave them the potential to do things. Because God gave them the skill, because God gave them the knowledge, maka pasti akan terlaksana. Ya, oke. Sama dengan dirimu. Apa yang kamu lakukan pasti terlaksana, karena potensi itu ada dalam diri kamu. Cuma sekarang pertanyaannya, kamu mau pakai untuk apa? Nah, ini mereka dipakai untuk menentang Tuhan. Tuhan suruh Halo, are you listening? Are you listening? Tuhan suruh mereka untuk penuhi bumi, tapi mereka milih untuk tidak penuhi bumi. Mereka pilih untuk berdiam diri di situ saja. Udah, kita di sini saja. Maka kepotensi, talenta, kemampuan, pengetahuan, skill, kepintaran, kecerdasan, hikmat yang mereka miliki, mereka justru gunakan untuk menentang kehendak Tuhan. Dan Tuhan take action untuk itu. Dengar baik. Kalau kamu dengan segala kemampuanmu, talenta, pengetahuan yang sudah Tuhan berikan padamu, tetapi kamu gunakan justru untuk menentang Tuhan, untuk justru bertentangan dengan kehendak Tuhan dalam hidup kamu, God will do something about it. God will do something about it. Jadi make sure, when you explore God's creation with the knowledge, with the talent, with the skills, with the wisdom, with everything that God gives you, make sure semuanya untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kamu. Apa yang dilakukan Tuhan di sini? Mari kita lihat ayatnya yang ke-7. Kalian perhatikan dengan baik. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. God did something here. Ya. Lihat nih, kenapa Tuhan mengacaukan mereka? Bukan Tuhan itu tidak suka kesatuan, persatuan dan kesatuan. Tidak. Bukan Tuhan itu ingin memecahkan sebuah unity yang bagus, tidak. Tapi lihat dulu ayatnya ke-9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. And then God created languages. Baru ini dia nih. Ayat yang berikutnya ini, bagian terakhirnya, lihat. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. That's the purpose. Itu tujuannya. Tuhan dari awal sudah bilang, penuhi bumi ya Adam dan Hawa. Ajarkan itu kepada anak cucumu nanti, penuhi seluruh bumi.
Tapi manusia mungkin bangga dengan talenta, dengan pengetahuan, dengan segala pengetahuan mereka. Mereka malah memilih untuk tidak memenuhi bumi. And God did something about it. Tuhan kacaukan bahasanya. Tiba-tiba aja bahasa itu created. Ya. Tiba-tiba saja orang itu ambil batu dong, yang satu ngomong. Pasti ngomong ambil batu. Dia kasih bukan batu, dia kasih palu. Loh kok palu? Dalam bahasa yang dia mengerti jadinya itu palu. Ya. Mungkin dia bilang ambil ini dong. Ambil bata. Mungkin yang dengernya bukan bata karena dia jadi dengernya bahasa Mandarin yang dia paham. Yang satu ngomong lagi, tolong dong ini. Dia dengernya bukan bahasa Mandarin, dia dengernya bahasa Jepang nih. Jadi nggak ngerti, kacau balau. Akhirnya semua kacau. Akhirnya mereka semua yang sama bahasanya mereka berkumpul dan terjadilah mereka akhirnya memenuhi bumi.